Seizin Bapak Habibie, marilah kita semua berdoa kepada Allah khusus untuk almarhumah Ibu Ainun Habibie. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau di sisinya, dan sekaligus semua keberkahan semoga Allah limpahkan kepada Bapak Habibie beserta keluarga besarnya yang saat ini berada di tengah-tengah kita. Lidallah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li taysiri umurina wa li qada'i hajatina wa li husuli maqasidina. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya marilah kita simak bersama sambutan Direktur Utama PT Telkom kepada yang terhormat Bapak Rinaldi Firmansyah. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa di siang hari ini. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia. Kalau di negara maju itu sambutan tidak ada mantan presiden, jadi beliau adalah tetap presiden karena telah jadi presiden. Rekan-rekan sekalian, tentu saja kita mengucapkan terima kasih ini kepada rekan-rekan dari DKM dan juga ibu-ibu dari Kursi Kakal yang bersama-sama ikut membantu terselenggaranya acara ini. Nah, kita sangat beruntung ya bahwa Bapak Habibie ini bisa hadir ya, di tengah-tengah kita. Saya ingin mengaku sedikit Pak. Sebetulnya di antara Presiden Republik Indonesia yang ada itu Bapak adalah yang paling saya kagumi. Ini betul di beberapa rapat direksi juga saya sampaikan, karena satu tanpa ada Pak Habibie itu mungkin demokrasi kita berbeda jalannya. Kedua juga Pak Habibie itu adalah seorang negarawan yang di tengah kekuasaannya waktu itu juga ikhlas saja tidak menjadi presiden lagi, dan saya rasa di tengah suasana BUMN ya itu adalah suatu contoh yang luar biasa ya, di mana memang jabatan itu adalah suatu amanah dan kita harus siap setiap saat, dan ini saya rasa pelajaran paling berharga yang harus kita petik dari beliau. Yang berikut adalah ini karena acaranya sharing bedah buku Habibie dan Ainun ya. Nah ini saya rasa di sini kita akan melihat sosok Pak Habibie yang sebelumnya kita hanya kenal sebagai teknolog, ahli teknologi kelas dunia, kelas wahid, dan juga presiden dan politikus. Hari ini mungkin kita akan mengetahui sedikit lebih banyak Pak Habibie sebagai suami, sebagai kepala keluarga, dan sebagai juga anggota masyarakat di dalam pergaulan sehari-hari. Dan yang lain tadi kebetulan di ruangan sudah disampaikan ke saya, tapi mungkin ada hal-hal yang nanti merupakan kunci-kunci dari kehidupan dan juga berumah tangga itu kunci-kunci apa yang paling penting. Nah ini kita minta Pak Habibie untuk nanti sharing ke kita kunci-kunci supaya bisa seperti beliau. Sulitnya adalah bagaimana menyontoh Pak Habibie dan Ibu Ainun ini. Wah ini juga sesuatu hal yang saya rasa nggak gampang untuk dicontoh oleh beliau. Jadi saya rasa banyak mudah-mudahan yang bisa kita pelajari dari seorang Pak Habibie. Beliau kebetulan dari hari Jumat sudah
ada di Bandung itu pulang kampung. Kalau dulu tidak hanya Obama yang pulang kampung, ternyata Pak Habibie juga pulang kampung ini. Ya karena menghabiskan masa kecil juga banyak di Bandung. Tadi kita bercanda, beliau tinggal di sini di Jalan Sersan Bajuri. Tadi teman-teman bilang, wah Pak kalau sudah ditinggali oleh Presiden itu namanya jangan Sersan, harus naik Kolonel Bajuri. Jadi memang beda, dulu kan Pak Habibie di sana masih belum presiden ya. Nah, setelah itu Jalan Bajuri mungkin memperoleh manfaat dari kehadiran Bapak Habibie di sana. Jadi demikian Pak Habibie, saya sekalian lapor ini Pak. Terima kasih ini tadi bincang-bincang ini kehadiran beliau yang pertama di Telkom. Telkom ini karyawan secara konsolidasi dengan anak perusahaan ada sekitar 28.000, di mana 21.000-nya ada di induk perusahaan. Bapak di sini ada di induk perusahaan di Telkom Corporate gitu ya. Tetapi yang ada di kantor ini mungkin karyawannya sekitar berapa? 3.500 sampai 4.000, sisanya ada di seluruh Indonesia. Jadi ini, dan di sebelah sana juga ibu-ibu itu juga sebagian karyawati, sebagian juga istri-istri dari karyawan Telkom. Nah, demikian, jadi kita ada sedemikian banyak dan tentu saja rekan-rekan ini sangat antusias, bukan mendengar saya pidato ini Pak, untuk mendengar sharing dari Bapak. Jadi dengan demikian saya akhiri sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih Pak Arin atas sambutannya. Berikutnya akan segera kita dengar ujangan dan lain-lain dari Profesor Habibie yang akan dipandu oleh Ustadz Ahum. Kehadiran Pak Habibie di sini tidak berarti memberikan senjata kepada bapak-bapak untuk mengatakan, mah supaya berperan seperti Bu Ainun begitu. Sebab kalau bapak-bapak termasuk Pak Arin mungkin kalau ngomong seperti itu betul kepada Burin akan mengatakan mungkin kalau begitu Bapak juga harus seperti Profesor Habibie. Baik, dengan segala hormat saya persilakan Profesor Habibie dipandu oleh Ustadz Ahum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya satu-satunya ustaz yang mengusir direktur tadi. Saya mohon maaf sekali. Saya punya kenangan sendiri dengan Pak General ini. Saat beliau jadi direktur keuangan, saya ceramah di rumah beliau pada saat Ramadan itu, tahun depannya jadi direktur utama. Jadi barangkali yang harus pertama kali terima kasih itu saya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan orang tua kita, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia,
Ini kesempatan emas bagi saya oleh Pak Kiai Haji Yusuf Muhammad jadi protokol, saya diminta jadi moderator. Jadi subhanallah saya bisa berdampingan dengan Bapak dan kebahagiaan yang luar biasa itu pertama, dan ini tidak bisa diganti dengan yang lain. Dan kebahagiaan kedua itu tadi malam itu Persib menang 1-0. Saya sangat bahagia, karena saya besok saya akan mengumum Habibie. Dan saya yakin Profesor Pak Habibie ini saya yakin sangat mengenalkan sih, karena beliau lama di Bandung gitu. Karena kalau jadi orang Sunda itu 3 syaratnya ini. 1 bisa bahasa Sunda, 2 mengerti wayang golek, dan 3 mencintai Persib. Subhanallah, buku ini ya saya baca seminggu yang lalu, dan kata DKM pesan Bapak harus tamat 2 kali. Pesan Bapak itu saya tamatkan 3 kali. Dan saya menemukan hanya 2 kata yang ditulis salah. Kebetulan saya 2 tahun jadi korektor dan 10 tahun jadi wartawan di sebuah majalah. Cuman ada kata-kata yang salah gitu. Mohon maaf Bapak, saya itu halaman 245 itu the Habibie Center. Kata Habibie ditulis 2 kali. Karena saya mendengar cerita ini, katanya buku ini tidak boleh diedit. Jadi sekali lagi saya satu-satunya ustadz yang mengedit saya. Kemudian halaman 289 saya menemukan ada tulisan yang dilakukan, itu dilakukan gitu. Jadi salah ketik saja itu. Saya kira ini bukan salah profesor tapi salah komputer. Aduh, saya jadi satu-satunya ustadz yang menghalangi duduknya profesor. Buku ini adalah buku yang sangat bersejarah buat kita ya. Ya tidak hanya satu-satunya presiden yang datang ke Masjid Darul Ihsan ini, tetapi membawa buku. Saya jadi ingat Pak Kiai Yusuf Muhammad. Kita ingin hadirnya Presiden RI ketiga ini memberikan pencerahan tentang rumah tangga kita. Kebetulan saya punya data Prof ini. Di Ciamis itu katanya 507 keluarga bercerai. Itu selama 2009. Bahkan di kota Bandung, kalau di Ciamis itu sampai 3.780 orang selama 1 tahun keluarga bercerai. Kemudian di kota Bandung itu ditulis oleh harian Tribun Jabar, itu tingkat perceraian PNS itu tinggi. Alhamdulillah saya bukan PNS. Kemudian yang lebih ngerinya lagi, di Bandung itu kurang lebih tiap 5 jam seorang istri gugat cerai di Bandung. Itu tahun 2009. Ini sangat tinggi. Walau alam sebelumnya nggak tahu. Dan ternyata kita sekarang mendapatkan sebuah pencerahan bagaimana cintanya seorang suami kepada istri. Bagaimana kita menemukan sebuah fragmen kehidupan yang diisi dengan cinta sepenuh jiwa. Sampai ketika saya baca buku ini, saya sambil menangis kepada istri saya, jadilah seperti Ibu Haidun. Tapi istri saya bilang, jadilah seperti Pak Habibie. Jadi saya bingung juga. Akhirnya buku itu kemudian saya simpan. Sudah 3 kali saya tamat. Oleh karena itu barangkali ingin saya tanyakan kepada Profesor Habibie, ya, buku ini adalah penghargaan, penghormatan, kenangan, dan cinta yang utuh, sempurna, dan abadi Bapak terhadap Ibu. Penghormatan Bapak terhadap Ibu sangat ideal, dan itu merupakan contoh bagi kami generasi muda. Apa makna cinta menurut Bapak sampai Bapak bisa menuliskan sebuah buku seperti ini? Di tengah barangkali kita sudah kehilangan figur-figur seorang suami yang mencintai istrinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak Rinaldi, terima kasih dan Pak Kiai. Dan saya mendapatkan kehormatan dan berkenan berada di tengah-tengah Anda semua. Sebenarnya yang buku ini saya tulis bukan karena saya mau tulis buku mengenai istri saya dan saya, tidak. Karena tiba-tiba Ibu Ainun tidak ada. Saya 48 tahun dan 10 hari menikah dengan Ibu Ainun, dan dalam masa waktu 48 tahun dan 10 hari itu tidak pernah saya bertengkar. Kalau ada, paling banter diskusi mengenai, misalnya saya bandel, kurang minum air harus 2 liter, hanya 1 liter. Ibu seorang dokter, terlalu banyak kerja, kurang tidur, terlalu banyak main dengan buku-buku baca dan seterusnya. Dan itu saja. Dan tidak ada suatu saat pun dalam kehidupan di mana saya tidak tahu di mana ada Ibu, dan dia selalu tahu saya di mana. Dan kami benar-benar itu ya tidak pernah berpisah. Tiba-tiba dalam waktu seminggu Ibu sudah harus di rumah sakit, lalu dioperasi, dan lalu apa yang saya tulis di sini terjadi banyak sekali, 12 kali dioperasi dalam 4 minggu, dan beliau akhirnya tiada. Yang payahnya lagi, saya itu tidak pernah memberikan selamat tinggal atau selamat jalan kepada Ibu Ainun, dan demikian juga Ibu Ainun. Karena kalau saya takut, kalau saya sampaikan itu, maka bisa seakan-akan saya sudah menyerah. Padahal saya tidak mau menyerah. Semua terletak pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak mau menyerah dalam arti berhenti untuk berdoa untuk Ibu Ainun. Dan saya tidak pernah tinggalkan Ibu Ainun begitu saja. Jadi saya selama dia di rumah sakit dioperasi, tengah malam aku saya di situ. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah menentukan bahwa Ibu itu ya harus pindah ke lingkungan dan keadaan yang lain. Waktu itu terjadi, saya masih sangat sibuk dengan memikirkan bagaimana membawa Ibu kembali dari Jerman ke Indonesia dan sebagainya. Jadi otaknya itu, sistemnya tidak diberikan kesempatan untuk berduka karena aktif. Tapi saya laporkan kepada dokter, profesor yang ada di Jerman, karena dia tahu meninggal. Langsung profesor mengatakan, dan dibenarkan oleh kawan-kawan Ibu di sini, Pak Habibie, Anda harus hati-hati, karena bisa terjadi yang namanya psikosomatik malignant. Psikosomatik malignant adalah gejala pengaruh dari emosi yang sangat aktif dan dapat terhadap sistem badan Anda, sehingga memberi dampak negatif terhadap jantung, terhadap ginjal,
mah, dan itu lebih ganas dari kanker dan bakteri, virus apa saja. Sebagai contoh dia katakan, pasien dia baru-baru usianya umur 60 tahun, bapaknya seorang ilmuwan, istrinya ilmuwan pun 1 tahun lebih muda seperti Pak Habibie. Dengan ibu, istrinya sehat, meninggal, suaminya dapat serangan psikosomatis maligne. Dalam 3 bulan suaminya menyusul istrinya dan masuk, dia sebut namanya black hole. Jadi dia bilang Pak Habibie akan mengatakan itu satu-satunya jalan. Dia berikan 3 alternatif. Kalau itu terjadi dan meningkat terus, Pak Habibie harus curhat pada suatu tim yang terdiri dari ibu-ibu Koleha dan kawan Ibu Ainun, dan bapak-bapak Koleha dan kawan Ibu Ainun, dan saya. Itu juga yang ibu-ibu juga yang lain, dan mereka karena ibu sendiri seorang dokter, jadi biasa dari ibu ke dokter. Saya suruh curhat. Kedua, kalau tidak bisa diatasi, Pak Habibie harus masuk ke rumah sakit psikiatri, berarti rumah sakit jiwa. Dan kalau masuk situ, saya di treatment dengan prasaratanya, ya Pak, harus minum obat dan seterusnya. Yang ketiga, saya hadapi sendiri dengan berdialog dengan masalah-masalah yang saya hadapi. Karena datangnya serangan-serangan yang namanya psikosomatis maligne itu tidak menentu, frekuensinya besar, tapi tidak bisa turun jam sekian dia akan dengar. Bisa tengah malam, bisa pagi dan seterusnya. Itu saya dan pertanyaan, dan saya belum yakin bahwa Ibu Ainun menyetujui kalau saya mengambil alternatif pertama dan kedua. Maka saya putuskan mengambil alternatif ketiga. Saya hadapi ini dengan saya tulis. Jadi apa terjadi? Waktu saya hadapi ini semua, pertanyaan yang pertama yang terus menerus timbul pada diri saya, di mana Aiman ini? Ngapain dia? Bagaimana keadaan? Jadi banyak sekali pertanyaan, sampai saya itu gila, saya sendiri sudah gila. Saya sampaikan sama anak saya, sama yang mendampingi saya, apa saya ini gila ya? Dia bilang, tidak. Kalau Eyang atau kalau Bapak gila, tidak akan mengajukan pertanyaan. Apa jawaban yang singkat itu sangat meyakinkan. Jadi saya tidak gila. Akibatnya saya mulai, waktu Ibu Ainun masuk rumah sakit, saya masih bilang sama Ibu Ainun, Nun, saya tidak akan tinggalkan kamu dimanapun kamu. Dia hanya lihat saya senyum. Tidak. Dan saya tak sadar dia masuk rumah sakit. Saya bilang saya juga masuk rumah sakit. Bapak nggak sakit, saya sakit. Saya bilang kamu di kamar 1 double, tambah tempat tidur saya di sebelah. Seminggu situ, terus waktu dia mau dioperasi keesokan harinya, dia tanggal 6 April, Ibu Ainun pakai oksigen sini. Dia bilang sama saya, Pak, saya mau mandi karena badan saya ini kotor. Saya tidak mau kalau saya dioperasi besok kotor saya. Bagaimana kalau bisa saya lihat mandinya gimana ya? Saya ada masuk ke kamar mandi,
Saya pasang keluar Islamnya, dia mandi. Setelah mandi itu saya lihat, saya mau mengatakan perasaan saya tidak berani karena tidak mau memberikan signal yang tidak memberikan semangat kepada Ibu Ainun. Tapi saya lihat dia bersihkan, terus dia ambil gunting. Dia gunting rambutnya seperti kalau orang pernah umroh. Dia gunting. Lalu 1, 2, 3. Saya di pinggir di tempat tidur, saya lihat saja. Saya cuma bilang, loh, kamu gak terlalu aja gitu. Dia senyum aja. Terus apa dia lakukan? Itu rambutnya yang dia potong, dia masuk ke plastik. Terus di sebelahnya dia taruh di halaman Al-Quran yang dia paling sering dan suka baca. Saya diam aja, saya tahan jadi setengah mati. Dia kata-kata apa? Kecuali dia tanya, Pak, saya boleh nggak di sini ada internet? Saya masih mau berikan pesan-pesan sama Ibu Nila, mulut Profesor Dr. Nila itu salah satu yang membantu Ibu Ainun dalam aktivitas Bank Mata. Nah beliau, saya bilang ada, bagaimana caranya? Saya bawa laptop kamu, saya masukkan. Saya kasih USB, saya pasang. Oh, kamu sudah sedia? Ya. Dia tulis. Saya dulu aja saya tidak tahu apa dia tulis. Saya baru tahu bahwa dia tulis sama Ibu Muluk. Dan waktu Ibu Ainun kemarin mau dimakamkan, saya baru lihat di TV Ibu Muluk membacakan email dari Ibu Ainun kepada beliau. Di situ dia tulis, saya minta maaf, saya besok akan dioperasi, doakan saja supaya para dokter bisa membantu saya dan supaya Anda ketahui Pak Habibie selalu ada di samping saya. Padahal saya tidak tahu. Saya baru tahu dari TV. Saudara, yang menjadikan begitu, kenapa sih? Jadi, Anda bisa bayangkan bahwa saya waktu Ibu Ainun keluar dari rumah sakit, masuk mobil jenazah, saya tidak mau keluar dari mobil jenazah. Saya di samping. Dari kapal terbang, saya di samping jenazah. Turun dari pesawat terbang, saya di samping. Masuk ke mobil jenazah untuk bak kepuningan, saya di dalam mobil jenazah. Walaupun disediakan di Jerman, disediakan oleh protokol dan yang lain, saya nggak mau. Karena saya janji, saya tidak akan pindah di sebelah kamu. Dan kriterianya adalah saya akan selalu satu atap dengan kamu. Jadi saya bisa pertahankan dulu. Waktu datang dari Kuningan mau ke Taman Pahlawan, itu saya di mobil jenazah. Waktu Ibu Ainun diangkat mau ke tempat yang kubur, saya di belakangnya dengan diatur oleh protokol. Saya di belakang. Tetapi waktu peti jenazah itu dimasukkan ke liang kubur, di situ saya bingung. Apa saya harus terjun ke bagaimana satu atap? Bagaimana? Di situ pertama kali saya tidak bisa menahan diri dan mungkin saya menjatuhkan banyak tetesan air mata. Sebelumnya tidak. Saya tidak bisa, saya mau semabuk aja gitu. Tetapi Allah memberikan inspirasinya tidak. Atap saya adalah langit. Kamu di situ, saya dimanapun, saya dengan kamu. Baru saya bisa berdiri. Nah, setelah itu terjadi, apa yang terjadi? Saya mulai berpikir, makin lama makin mudah.
Saya dapat serangan-serangan yang sangat boleh dikatakan menyedihkan. Kalau dilihat anak cucu saya melihat sampai hilang atau semuanya itu, kasihan dan kawan-kawan. Dalam keadaan demikian, saya tulis. Akhirnya saya sampai ke kesimpulan. Hebat. Saya pikir model. Pertama, saya kan insinyur. Seorang insinyur itu punya kebiasaan, Pak Nina tahu bahwa orang insinyur itu mempunyai kebiasaan bahwa yang bersangkutan selalu kalau dia menyelesaikan masalah, dia tahu tidak ada suatu exact solution, dia buat model. Pada model tersebut dia cerita permasalahannya dengan bahasa khusus, bahasa eksakta, ialah ilmu pasti, tuntut pada ilmu alam, termodinamika, apa saja. Itu kan. Baru berdasarkan itu dia berusaha menyelesaikan masalah. Saya berani mengambil model. Saya bertanya, kita di mana? Saya mengambil kesimpulan bahwa bagi saya tidak ada kehidupan, yang ada hanya eksistensi, keberadaan. Eksistensi itu saya bagi dalam 3 tahap. Tahap pertama, eksistensi kita sebelum kita nempel di rahim ibunya. Eksistensi yang fase pertama itu I'm not interested. Karena saya bukan ahli yang mau memperhatikan, saya hanya mau berusaha menjawab di mana ini. Selama saya tidak bisa menjawab itu, saya tidak bisa menenangkan diri saya sendiri. Jadi yang pertama no. Yang kedua adalah eksistensi di mana sudah tempel di yang namanya rahim itu. Mulai saat itu sampai dilahirkan bayi, sampai dia hidup jadi besar, sampai dia meninggal. Itu keberadaan fase kedua, itu kita namakan kehidupan. Ini eksistensi fase kedua adalah life, kehidupan. Itu bukan saya baca di mana. Saya harus jawab sendiri karena saya mau healing. Saya mau sehat. Saya ambil itu modern. Jadi ini fase kedua. Fase ketiga ialah kalau ini pindah, dia tiada lagi di fase pertama karena dia dalam keadaan yang lain, dia mati kan? Karena tadi yang rahim, keluar rahim, bayi, besar manusia, dia berkarya apa saja. Tiba-tiba dia panggil, tidak mengatakan bahasa yang berbudaya beragama, dipanggil yang pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu dia dikubur. Dan setelah itu, nah ini yang saya tanya, di mana? Mengenai fase yang kita sekarang berada, fase hidup, saya interested in, seperti ada benar berat. Yang fase di mana dia keluar dari fase hidup, tiba-tiba bilang I'm interested in, karena di situ Ibu Ainu. Bagaimana saya berhubungan dengan, bagaimana saya dapatkan informasi mengenai keadaannya kalau saya tidak tahu, tidak mengenal fase ketiga itu. Jadi itu model satu. Model kedua, saya harus beri definisi mengenai kehidupan.
Ini yang saya pegang. Ini materi. Ini materi. Saya bicara sini pakai teknologi. Gelombangnya itu dengan kecepatan 1000 km sejam sampai ke telinga Anda. Tetapi kalau saya berpandangan mata dengan Anda, informasi yang saya berikan dan saya tangkap dari mata Anda ke mata saya dengan kecepatan 1 miliar kilometer sejam, 1 juta lebih cepat, atau dalam interval waktu yang sama 1 juta lebih banyak informasi data byte saya dapat. Kalau saya bisa baca mata. Tapi suara saya pakai energi ini dengan kecepatan 1000 km sejam sampai di telinga. Ini sebagai contoh. Jadi saya dalam hal ini mengambil kesimpulan bahwa kehidupan bagi saya itu adalah suatu putaran, namanya kalau dalam termodinamik ada loop itu satu ronde, siklus, satu cycle, loop. Ada yang closed loop, siklus yang tertutup, ada yang open loop. Misalnya energi yang saya pakai dia ambil dari listrik, listriknya melalui PLN, ambil dari mana? Dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik ada teknologinya dari mana dia? Dia ambil dari panas. Panas bumi dari mana? Dia bisa panas bumi, atau dia berbakar bahan bakar minyak atau gas. Pokoknya semua ada closed loopnya. Dari sini saya pakai energi yang sampai telinga ada, etc. Closed loop. The cycle yang tertutup. Itu bagi saya adalah sesuatu yang mati. Yang hidup itu open loop, cycle yang terbuka, karena dia butuhkan energi. Anda kalau nggak diberikan makanan, energi, atau tidak diberikan minum, tunggu waktunya Anda hilang, mati. Dengan definisi itu saya main entropi, enthalpi, dan sebagainya. Mulai untuk menyelesaikan, menjawab masalah-masalah yang ada kaitannya dengan open and closed loop. Dengan open loop definisi untuk kehidupan. Model kedua. Model ketiga, semua saya rasa punya BlackBerry kan? Ya kan? Semua pasti pakai BlackBerry, kirim SMS. Oke? Bukan itu aja, bisa telepon, SMS, bahkan bisa dapat data, bisa dapat foto. Kan foto kan tidak bisa, kan pictures itu pixel yang dia berikan. Pokoknya itu bisa dimanfaatkan. Anda memiliki juga laptop. Di laptop itu misalnya Anda pakai apa? Katakanlah Anda pakai Microsoft. Anda memiliki Microsoft softwarenya Office. Office software dari Microsoft itu bisa dipakai untuk beberapa laptop atau PC, dan pada Office itu termasuk subroutine program Excel, Word, PowerPoint, dan sebagainya. Anda pakai. Tiap orang yang fasih dan mampu memanfaatkan laptop tersebut, kalau dia tidak memiliki softwarenya dan data-data, dia tidak bisa buat apa-apa. Benar kan? Kalau laptop itu tiba-tiba rusak, Anda tidak bisa buat apa? Bisa rusak, dipasang baterinya nggak ada, bisa ganti baterinya. Tapi ada kalanya baterinya dipasang, softwarenya oke tapi rusak. Mungkin ada sesuatu darurat. Ada ngapain? Anda bawa laptop itu atau PC-nya ke bengkel, tolong diperbaiki. Setelah itu diperbaiki 10 kali, Anda datang ke 10 kalinya,
Yang bilang, Pak, maafkan ini tidak bisa diperbaiki. Apa yang Anda laksanakan? Yang Anda laksanakan adalah laptop yang tidak bisa diperbaiki Anda buang ke sampah. Dan beli laptop baru. Dan data dan software Anda sebelumnya dibuang, diamankan, di-download pada laptop yang baru. Dan setelah di-download pada laptop yang baru itu, Anda bisa pakai laptop yang baru, melanjutkan program dan seterusnya. Kita tahu Toshiba atau Dell atau Apple, Macintosh, dia buat sama, tiap produk sama. Yang memanfaatkan softwarenya dari Microsoft sama. Tetapi hasilnya berbeda-beda kena individu. Sekarang Anda bertanya, ngapain sih Pak beli cerita laptop? Karena begini Pak, model karakter saya begini, saya kira dua model. Raga Anda adalah hardware, software di Anda diberikan oleh Allah pada tiap makhluk sama. Apa itu? Jiwa, roh, batin, dan nurani. Nah, raga Anda sakit, masuk rumah sakit. Raga Anda rusak, masuk rumah sakit. 10 kali masuk rumah sakit. Raga Anda tidak bisa disehatkan lagi, tidak berfungsi. Kita katakan Anda dikubur, laptop dibuang. Pada laptop, Anda yang pemilik laptop tersebut, pemiliknya, apa yang Anda laksanakan? Sebelum sudah tahu ini dia rusak, apa Anda laksanakan? Anda download, pindahkan semua data dan software, disimpan. Cuma sebenarnya Anda pemiliknya, beli baru, di-download ini ke yang baru dan pakai lagi. Pemilik Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Itu keyakinan bagi bahwa software Anda itu sudah program oleh pemiliknya, bahwa kalau dia punya raga hardware-nya rusak, dia otomatis keluar dari raga. Dan diberikan waktu untuk mendapatkan itu mekanisme. Saya sedang melakukan riset sendiri. Jadi, kok bisa ya? Sekarang saya mau cerita. Bukan saya sedikit berikan informasi. Alam semesta ini menurut teori, menurut hasil penelitian, usianya antara 12.000 juta tahun dan 14.000 juta tahun. Mulai Big Bang-nya dan seterusnya. Kehidupan dengan definisi yang saya katakan open loop itu baru 4.000 juta tahun yang lalu, di mana sebelumnya 8.000 juta tahun tidak ada life. Anda bilang, Pak Habibie, pendiri ISPI ATS ya pikirnya. Tidak. Karena saya berkeyakinan bahwa dari Big Bang itu terjadi sampai hari ini adalah rekayasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda usaha aja interpretasi Al-Fatihah. Baca tiap kata-kata. Tidak, memang begitu. Tapi dibutuhkan waktu diberikan kepada kita sih untuk menemukan sendiri. Karena di dalam evolusi termasuk rekayasa dari Allah.
Ude. Yang open cycle hanya 2 sel. Satu sel yang sebesar bakteri, satu sel sendiri. Dan yang satu klorofil, sel juga. Tetapi di dalam dua-duanya itu ada DNA, kromosomnya yang memberikan informasi, yang dimanfaatkan logika. Dari situ ada berdasarkan logika yang dikenal dengan Boolean logic. Boolean itu adalah seorang ilmuwan yang 165 atau 67 tahun yang lalu menemukan suatu logik yang namanya Boolean logic. Baru tahun 1940 itu Hitler dia membuat roket untuk menembak London dan menembak bom London dan New York. Dia butuhkan perhitungan. Baru ada yang namanya Zuse. Zuse itu yang memanfaatkan logiknya Boole, yang hanya logiknya itu berdasarkan 2 pertanyaan, ada atau tidak. Bine, ada energi atau tidak ada energi, ada listrik atau tidak ada listrik, ada medan magnet atau tidak ada medan. Semua yang kita itu pada BlackBerry itu, semua itu laptop ibu atau bapak itu semua digital, semua berdasarkan Boolean logic. Nah, kalau saya anggap 4.000 juta tahun sama ekuivalen dengan 24 jam sehari, maka penguasaan manusia untuk teknologi baru dia mengerti, dia menghasilkan. Ini saya menghasilkan iPad sekarang, saya menghasilkan BlackBerry, bisa melihat orang main bola di mana saja, serentak kita lihat semua. Kalau evolusi itu 4.000 juta tahun identik dengan 24 jam, maka kita ini bisa menguasai itu baru 0,00 sekian sekon pada ujung hari. Jadi software yang kita banggakan, teknologi itu adalah primitif dibandingkan yang telah dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi saya katakan. Jadi oleh karena itu saya sampai kesimpulan. Oke, model saya, ibu keluar. Dia keluar, kalau keluar dia cari di mana ada resonans yang paling baik. Doa-doa untuk yang telah tiada lagi itu termasuk cara memberikan energi kepada yang bersangkutan, karena dia butuhkan energi. Satu, bahwa adanya software itu yang abadi, karena abadi kan dia keluar sendiri, itu banyak sekali bisa Anda dapat masukkan aja di Google Internet dan masuk di situ reinkarnasi. Nanti akan keluar data-data di mana terjadi apa yang ada di dunia mengenai reinkarnasi. Dari situ saya dibukti-bukti. Wah, banyak hebat. Pakailah Google. Kalau dari situ Anda bisa tahu persis. Dari situ Anda telah membuktikan secara tidak langsung bahwa memang super intelligent software itu yang ada pada Anda, yang direkayasa oleh Allah melalui evolusi, is existent dan abadi. Karena dia reinkarnasi bisa ke tempat yang lain. Tapi kita tahu mengetahui Anda tidak mungkin software yang tadi diperuntukkan untuk laptop masukkan ke BlackBerry. No way. Anda nggak bisa yang dari telepon yang biasa itu dimasukkan ke laptop. Tidak mungkin, karena tidak cocok, tidak compatible. Jadi reinkarnasi yang mengajarkan bahwa Anda kalau berdosa tidak benar, Anda nanti akan diturunkan pangkat, Anda bukan manusia lahir lagi tapi menjadi anjing atau monyet atau apa, it's impossible.
Seperti Anda dari logika yang tadi saya bilang, tidak mungkin Anda pindah dari misalnya yang tadi BlackBerry, tiba-tiba naik pangkat bisa software yang sama dipakai untuk laptop atau PC, atau PC bisa dipakai BlackBerry. Tidak. Tapi bisa di antara laptop, apakah itu merek Dell atau merek Toshiba atau merek sama saja. Jadi saudara, saya tidak mau perdalam, nanti lama. Tapi menarik kan? Sekarang ini saya katakan ke ibu Anda, saya kembangkan sistematis. Saya sampai kesimpulan, baca buku dari bab 1 sampai bab 36. Implisit secara tidak langsung saya gambarkan pengaruh cara saya berpikir tadi itu dalam kehidupan saya berumah tangga dan menyelesaikan segala masalah yang saya hadapi dari zaman muda, apakah itu masalah-masalah teknik, apa yang baca kalau nggak terlambat. Sekarang yang satu yang jelas, saya berkeyakinan bahwa kalau Anda tiba-tiba pindah ke fase ketiga, sudah pre-program, keluar dari hardware, raganya, keluar. Sudah diprogram otomatis. Pada denyutan terakhir, dia pindah, raganya belum ada. Atau sudah ada, saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang mempersiapkan raga itu ada ibu Anda. Karena dia memiliki ion frekuensi seperti Anda, karena Anda tadi nempel jadinya di rahim ibu. Karena itu juga di Al-Quran tersirat langsung atau tidak langsung bahwa kita itu terhadap peranan ibu itu sangat menentu. Kalau Anda tanya, Pak Habib, Anda bisa jadi begitu, mengapa? Jawaban saya bersyukur ada karya dari dua ibu. Ibu yang pertama ada ibu yang melahirkan saya, dan ibu yang kedua ada ibu yang mendampingi saya. Saya sampaikan, saya jujur, saya yakin bahwa demikian halnya. Di lansia juga, kalau ibunya karya, itu adalah hasil pertama yang ibu yang melahirkan, tapi yang kedua bapak yang mendampinginya, yang penuh dengan pengertian. Jadi saya yang jembang dalam hal ini ya dua ibu. Nah, saya berkeyakinan bahwa eigenfrequensi ibu itu sudah mirip dengan eigenfrequensi saya. Dijadikan demikian karena kebiasaan hidup berdampingan sesuai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 48 tahun dan 10 hari tidak pernah bertengkar, tidak pernah berkoneko, selalu sama, dan tiba-tiba sama aja terus. Apa sebenarnya terjadi? Waktu saya mengetahui bahwa ibu akan tiada lagi, kebetulan itu saya dapat dari ICMI Eropa, Dr. Sofian Selga. Dia bawa dengan kawan-kawan menilai ibu, dia kasih botol besar aqua itu, tapi isinya air zam-zam, Pak. Dia bilang sama saya, Pak Habibie, ini insya Allah ibu nanti kalau bisa minumlah ini Bang. Jadi saya simpen. Taunya lain ceritanya. Waktu saya diberitahu, karena ibu nggak bisa minum, dia pakai banyak masukan itu. Jadi saya simpen itu 1,5 liter. Waktu ibu saya dipanggil dokter, dikatakan ibu dalam 24 jam akan tiada lagi. Saya shock pagi saya itu. Saya pikir bagaimana mempersiapkan. Saya nggak beritahu sama anak-anak saya sendiri. Terus apa yang saya laksanakan? Saya ambil setengah botol dari zam-zam itu, dari ujung rambut ibu sampai kakinya saya cuci.
Dan sambil saya baca Al-Fatihah, Falak, semuanya saya baca dengan doa. Saya bersikap, saya yakin dia masih sah, tapi udah denyutan jantungnya terdengar pada mesinnya. Saya bersikap. Dan waktu sudah itu, saya tidak pernah lepas dari tangan. Saya doa terus dan serahkan kepada Allah. Iban saya katakan, dan kamu tahu, saya cinta sama kamu, jelas. Tapi Allah lebih, Dia pemiliknya. Dia putuskan demikian, kamu pasrah aja, terima. Saya begitu, nggak nangis. Masih penuh dengan permasalahan yang saya hadapi. Itu saya. Sehingga waktu Ibu Ainun mengembuskan nafas terakhir, di situ saya sampai kesimpulan dan kelihatan pada doa saya terakhir. Saya yakin bahwa super intelligent software Ibu itu di-download, pindah ke raga saya, menyatu dengan diri saya. Karena itu saya terus jadi tenang. Cuma saya tidak bisa berbicara. Saya berbicara dengan Ibu, tapi saya tidak dapat jawaban. Jadi saya hanya tahu hanya dua cara saya berbicara, menyampaikan pesan sama Ibu. Satu melalui Allah, doa. Dan satu telepati. Telepati ini juga nggak dapat jawaban. Jadi saudara-saudara, dulu saya bisa cek, Ibu berikan telepati kepada saya di kota, tidak ada handy, dia sampaikan telepati, dia sampaikan, tolong belikan ini kekurangan, entah bagaimana, saya datang, malam saya bawa ini, saya bawa bukan. Itu terbukti, bukan cerita, sudah itu. Tapi saya bisa buktikan bahwa itu berfungsi. Tapi sekarang saya tidak tahu. Jadi itu yang menyebabkan saya tenang. Sekarang saya mau sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebenarnya yang penting itu adalah cinta. Cinta itu bagi saya, cinta antara suami dan istri, istri dan suami, cinta antara orang tua dan anak, cinta antara keluarga dengan keluarga yang lain, cinta antara sesama manusianya, cinta dengan pekerjaannya. Kalau Anda benci pekerjaannya, walaupun pekerjaannya hanya 5 menit, rasanya lama. Kalau Anda benci sama seseorang, walaupun hanya 5 menit, rasanya lama. Tapi kalau cinta pada pekerjaan dan cinta pada orang, 10 jam Anda rasanya akan terus di situ. Jadi yang penting itu kuncinya pada keberhasilan adalah cinta. Cinta dalam arti yang luas, yang terdiri dari 5 elemen. Cinta yang murni, cinta yang suci, cinta yang sejati, cinta yang sempurna, dan cinta yang abadi, konsisten. Itu berlaku bukan saja untuk semua bentuk cinta itu, termasuk dengan pekerjaan. Kalau abadi berarti, kalau Anda mengatakan saya cinta sejati saya pada bidang yang saya tekuni, berarti Anda konsentrasi pada itu, tidak neko-neko pikir yang lain. Itu interpretasi dari sejati. Bukan saja antara suami istri sejati, tapi bentuknya lanjut pekerjaan. Jadi ini yang membantu saya dalam saya mulai dengan Ibu Ainun berumah tangga sebagai anak muda sampai berpisah dengan Ibu Ainun.
Itu yang menjadi. Dan itu tercermin pada super intelligent software adalah jiwa, roh, batin, dan nurani. Saya rasa kuncinya di situ. Caranya, tiap manusia mempunyai history record sendiri. Waktu Anda ketemu istri Anda punya sejarah tersendiri. Istrinya punya sejarah tersendiri. Saya yakin Anda dan istri mengatakan, mungkin secara langsung, mungkin tidak, tapi saya tahu, saya menyatakan sama Ibu Ainun. Ibu Ainun itu waktu saya ketemu pertama kali, Pak, dilihat hitung-hitung saya nggak ada cards. Karena saingan saya lebih ganteng, lebih kaya, lebih pinter. Karena saya usia baru mempersiapkan untuk S3. Saya berada di luar negeri. Yang nafsirin dia lebih gede dari saya, lebih ganteng, sudah punya mobil, udah S3 lagi. Nah begitu, jadi dilihat dari hitungan begitu tidak ada artinya. Tapi rupanya apa yang diberikan oleh Allah kepada semua yang hadir di sini sama seperti diberikan kepada saya, adalah bibit cinta yang murni, sejati, yang murni, suci, sejati, sempurna dan abadi. Bibit itu masih bibit. Dan Anda harus siram sepanjang masa dengan kasih sayang Anda dengan yang diberikan bersama itu, dan dengan cinta sendiri, dengan nilai-nilai iman dan takwa dan nilai budaya Anda. Kalau Anda menyiramnya itu dalam irama kehidupan, keberadaan, saya bisa pakai kehidupan karena kita berada dalam fase 2. Saya yakin bibit itu akan tumbuh. Jadi akan menjadi tanaman. Dan kalau Anda perhatikan tanaman yang cinta itu, yang bibit, saya bilang itu, apa yang akan lihat? Akan melihat bahwa cinta yang dari bibit itu mekar adalah cinta yang paling murni, yang paling suci, yang paling sejati, paling sempurna, dan paling abadi. Dan yang paling itu hanya bisa dimiliki oleh Allah. Jadi dia hanya berikan sepelintir pada tiap orang mendapat itu. Apakah Anda mampu memekarkannya menjadi itu? Seperti diberikan kepada Anda software laptop, ada Word, ada Excel, ada apa, buat dari itu sesuatu. Tapi diberikan petunjuk. Salah satu petunjuk yang saya yakini bahwa itu paling baik dan Ibu Ainun adalah tersirat dalam Al-Quran. Maafkan saya sebut itu. Jadi Allah itu bijaksana, tidak bedakan antara Baharudin Yusuf Habibie dengan Anda. No, we are the same. Cuma saya butuh. Saya yakin Anda juga butuh ketemu dulu, tapi juga dalam Al-Quran kita didapat godaan dari setan dan seterusnya. Ya terus, bagaimana? Itu Anda saat ini ada rahasia-rahasia. Dan saya mau nyampaikan di sini bahwa waktu saya ketemu dari Ibu Ainun, saya sampaikan pertama kali, the past is yours and the past is mine. Masa lampau ada milikmu, masa lampau ada milik saya. But the future is ours. Tapi masa depan adalah milik kita bersama. To get the future, well then, we have to be transparent and honest with each other. Untuk bisa mendapatkan yang kita namakan keluarga sakinah antara kamu dan saya, tidak boleh ada rahasia. Harus transparan.
dan seterusnya. As simple as that. Tentunya ada pasang surut bilang. Dan kita tidak lupa menyiram titipan bibit itu. Dan don't be shocked, makin lama makin sempurna. Dan akhirnya saya bilang, dan tolong ya, kamu terima saya seadanya, dan saya terima kamu seadanya. Tolong jadikan saya suamimu yang paling kamu idamkan, dan tolong perkenankan saya menjadikan kamu istri saya yang saya paling idamkan. Dia bilang, monggo. Sudah selesai. Ada yang beruntung dari detik pertama awal dia membuat demikian. Ada diganggu, mungkin udah tabrakan. Kalau sadar hari ini masih oke, ya berhentilah. Dulu bersama, stop, lewat kita ke depan. Ya. Kalau itu bisa Anda jadikan dan dimasyarakatkan dan laksanakan, angka-angka yang perceraian tadi disebut itu akan berkurang. Angka success story of love akan lebih banyak di bumi Indonesia dan di dunia. Dan di situ bukan love saja antara manusia. Saya sudah katakan dengan pekerjaan itu mempengaruhi. Jadi Pak, maafkan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau membosankan, tapi saya rasa saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan sedikit masukan kepada ibu-ibu, dan kalau mau lebih detail itu baca buku ini. Dan saya sedang mempersiapkan itu bab nomor 37. Bab 37, saya tidak, tiap bab saya bisa tulis 200 halaman. Tapi saya pilih bab 37. Karena bab 37 itu mengandung pemikiran-pemikiran yang saya katakan itu. Model. Dan itu saya, kalau ada insinyur di sini dia tahu. Sampai saya juga pakai Maxwell equation. Dalam hal itu Green function saya pakai juga untuk mendapatkan pengertian dari coupling antara misalnya yang namanya jiwa dan roh dan batin dan sebagainya. Itu sedang itu. Karena itu saya pikir gimana. Nah, jadi nanti insya Allah yang segini ini hanya suatu gambaran. Sebenarnya ini saya tulis bukan untuk Anda, untuk saya keluar dari my problem. Dan disarankan supaya membagi pengalamannya, jadikan seperti itu. Supaya bisa mengilhami yang membaca. Dan di dalam itu oke, silakan. Tapi bukan untuk itu. Tapi akibat dari ini, bab 37 itu saya sedang kerjain. Dan saya lihat itu arahnya, itu satu bab aja mungkin 1000 halaman. Tapi saya akan press itu supaya tidak membosankan. Tidak membosankan tapi mengerti. Tetapi ada logiknya, pakai modeling dan sebagainya. Jadi saudara, orang mikirkan Habib ini kira dia nggak berhenti. Saya boleh berhenti. Kalau saya berhenti sakit. Ya, ini sama Pak Rinaldi sama dengan saya. Itu sifatnya sepeda. Kalau berhenti bergerak dia jatuh itu. Dan Pak Rinaldi bergerak berarti kalau dia berhenti bergerak dia sakit tidak. Sama. Jadi kalau saya juga bilang di mana saja, saya punya mentalitas seperti sepeda. Kalau saya berhenti dia jatuh. Jadi karena itu saya nggak boleh berhenti. Saya terus kerja. Nah itu para profesor mengatakan, kamu selesaikan itu. Kalau enggak masuk black hole. Jadi saya malam ini bersyukur bisa masuk, bisa berada di tengah-tengah Anda dan tidak masuk black hole. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden ketiga, sebenarnya saya masih ada pertanyaan tentang pandangan mata kalau boleh. Sebab di buku profesor ini yang saya baca dari A sampai Z, dari halaman 1 sampai akhir itu, pandangan mata itu dikutip berulang-ulang sejak pertemuan pertama pandangan mata dan senyuman ibu kalau tidak salah. Ya, kemudian bahkan
di halaman 128 itu saya mencatat penting. Profesor menulis begini, Ainun tidak pernah mengenal lelah dan menyerah. Ainun selalu memberi senyuman yang bagi saya memukau, menenangkan, mengilhami, dan sepanjang masa kududukan. Transparansi antara kami selalu dipelihara dengan penuh kemesraan yang dikalbui oleh cinta yang murni dan sempurna. Bahkan di waktu penerbangan pertama kali Gatotkaca M250 itu ada ketegangan. Saya baca di buku ini, dan ternyata yang membuat Bapak tenang itu ternyata pandangan ibu dan senyuman ibu. Itu di halaman 164 Bapak menulis bahwa mata saya pada waktu itu mencari mata dan wajah Ainun yang selalu memukau, mengilhami dan menenangkan diri saya. Tanpa bicara, Ainun dan saya berpandangan saling menenangkan. Kami bersama melalui telepati dan getaran jiwa yang telah memanjatkan doa dengan berkeyakinan bahwa semuanya insya Allah akan berjalan lancar dan aman. Dalam kesibukan dan ketegangan itu, kami saling memperhatikan getaran bibir. Kami terus memanjatkan doa bersama sampai akhirnya Gatotkaca bisa terbang. Saya ingin menemukan hadis Bapak ini. Mungkin di dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, khairun nisa'il lati idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita menurut Rasulullah adalah apabila engkau memandangnya menyejukkanmu, membahagiakanmu. Wa idza amartaha ata'atka. Dan ketika engkau memerintahkan kepadanya, dia taat kepadamu. Wa idza ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malika. Dan ketika engkau tidak ada, dia bisa menjaga dirinya dan hartamu. Begitu. Ini terus atau gimana ini? Ini berulang-ulang senyuman, berulang-ulang pandangan disebutkan oleh Bapak. Apa ada khas dari senyuman dan pandangan? Bahkan pertemuan Bapak pertama kali dengan Ibu itu dari pandangan mata. Semua yang saya baca di sini diulang-ulang pandangan mata. Kalau boleh saya bertanya lagi dan berkenan Bapak menjawabnya, walaupun ini masih belum bosan kayak ini. Kira-kira ada apa dengan pandangan Ibu itu? Kalau di hadis Nabi mengatakan khairun nisa'il lati idza nadarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita, kata Rasulullah, apabila engkau pandang itu membahagiakanmu, itu menyejukkanmu. Bahkan Gatotkaca N250 sampai terbang ketika ada ketegangan itu. Saya memahami cinta yang sangat dalam ya, makanya tadi elemen cinta itu saya sampaikan kepada istri saya. Cinta sejati, murni, abadi, sempurna itu. Dan kata istri saya, yang punya cuma Pak Habibie. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah, gimana? Bisa? Kalau boleh ada pertanyaan, jangan lama-lama. Saya ingin ibu-ibu ya. Yang paling belakang. Ada saya minta disebutkan nama dan sudah menikah berapa lama. Karena kalau Bapak menikah 48 tahun 10 hari, catatannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Heni Setiawati. Menikah sudah 12 tahun. 12 tahun 1 bulan, Pak. Senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden ketiga. Dan subhanallah, sangat jarang sekali sebetulnya kesaksian sukses story of love mungkin Pak dari seorang
suami kepada para istri. Karena biasanya yang cinta mati itu para ibu, Pak. Alhamdulillah saya juga membaca ketika membeli buku dibelikan oleh suami 1 minggu yang lalu. 1 malam saya selesaikan dan subhanallah banyak sekali yang ingin saya tanyakan. Saya ingin mengutip perkataan Bapak bagaimana di dalam sebuah kejadian waktu itu Bapak sedang mengerjakan sebuah proyek. Kemudian yang menenangkan Bapak diantaranya adalah suara bacaan Al-Quran Ibu Ainun. Yang Bapak juga menyebutkan dalam beberapa hari saja Ibu Ainun bisa menamatkan Al-Quran. Subhanallah, saya rasa dari buku yang saya baca memang hanya berapa persen yang bisa saya serap, Pak. Karena memang Bapak lebih menulis lebih banyak ke teknik. Sementara yang ingin saya tanyakan ini, Pak, lebih detail lagi tentang keseharian Ibu Ainun. Sehingga apa sih sebetulnya, terutama ada kata-kata yang Ibu Ainun dikutip dari buku kesaksian Ibu Ainun yang memang susah untuk membantah beliau, satu. Kemudian yang kedua, beliau memberikan segala-galanya terhadap saya, tapi beliau juga menuntut segala-galanya terhadap saya. Di dalam buku itu disebutkan seperti itu. Nah, pertanyaannya ini, Pak. Satu aja Bu pertanyaan. Yang lain kasihan. Pertanyaan Pak, baru satu ini. Kan satu tadi Bu ya. Saya ingin detail apa sih yang Ibu berikan kepada Ibu Ainun sehingga kemudian atau kebalikannya apa sih yang Ibu Ainun berikan kepada Bapak sehingga Bapak bisa kata-kata yang sering disebut bisa manunggal gitu, sehingga tanpa berkata-kata pun Bapak dan Ibu bisa saling mengerti. Dan sampai saat ini saya dengan suami juga bingung. Ya Ibu kalau sudah bingung sudah Bu. Ini berharap kita bisa bertelepati, ternyata hanya pandangan mata saja. Ya, bila itu juga hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, langsung aja satu ya. Oke, ini mohon maaf nih Bapak-bapak. Ini waktunya ini mohon maaf ya. Karena supaya kita lebih semangat nanti ya baca saja ini. Saya ingin mencoba ini Bapak. Jadi ada pertanyaan tadi tentang ketika Bapak mengerjakan proyek, kemudian subhanallah malam-malam Ibu membaca Al-Quran dan itu menenangkan Bapak dan proyek itu beres dan sukses. Kemudian yang kedua nanti tentang telepati pandangan itu bagaimana. Hanya barangkali itu 3M itu mutlak dimiliki oleh seorang istri itu. Menenangkan, menyenangkan, dan menggairahkan. Bukan malah 3M itu menguras, mengeruk, dan mengubur. Itu menghancurkan tatanan rumah tangga. Itu barangkali istri demam berdarah itu mengeruk, menguras, dan mengubur. Nah, oleh karena itu Bapak ada 2 pertanyaan dan saya kira ini karena waktunya Ibu ya. Mungkin nanti untuk jilid kedua kita bisa diskusi buku lagi begitu. Ya, tadi pertanyaan pertama tentang bacaan Al-Quran Ibu tengah malam dan yang kedua tentang telepati, pandangan mata yang membuat suasana berubah dan itu tidak ada yang bisa kecuali tadi orang yang memiliki keutuhan jiwa yang manunggal. Itu begitu. Sekali lagi istri saya yang bilang itu cuma yang bisa Bapak Habibie dan Ibu Ainun. Silakan. Ya, sebenarnya kita tahu kalau kita menghadapi masalah apapun, kalau masalah pekerjaan itu proyek kan, tentunya saya harus konsentrasi pada masalah itu, masalah yang saya hadapi, masalah kantor. Dan berat waktu itu saya harus bersaing dengan orang Jerman.
Dan orang di situ sangat rasionalis. Itu tidak berpolemik, tidak boleh, pokoknya harus perform. Nah, saya banyak sekali sering masalah-masalah, saya butuh konsentrasi sampai jam malam saya di kantor. Ibu Ayu itu turun, dia paling banter, dia telepon, jangan lupa minum obatnya. Terus akhirnya tengah malam saya sampai jam 1 ya, ayo jangan lama, besok kamu nanti sakit ya gitu. Saya pulang, saya bel, dia buka pintu, dia senyum, ayo, bagaimana keadaan? Jadi dia itu selalu memberikan sumbangan kepada saya sehingga saya mampu konsentrasi 100% pada pekerjaan saya. Walaupun dia punya masalah, dia tidak saya sampaikan, dia cek, dia tidak datang, saya punya masalah rumah tangga ini, enggak. Tetapi kalau dia tidak bisa selesaikan lagi, dia datang, I have a problem, saya tidak bisa selesai. Bagaimana pandangan? Baru kita brainstorm. Jadi saya dalam hal ini juga saya tidak ikut turut campur dalam rumah tangga. Jangan saya kata, oh kok kenapa begini, kenapa begini? Enggak dong, dia komandannya. Saya yakin apa yang dia buat itu sesuai dengan yang apa yang mungkin. Dia tidak akan yang konek, tidak manipulasi. Jadi itu kepercayaannya itu begitu besar satu sama yang lain. Sehingga ada kalanya pernah terjadi, saya itu tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah. Kertas-kertas saya di mana ada dia cuma bilang, saya yakin itu apa yang kamu buat itu benar. Benar kamu yang saya kan kenal kamu. Kalau tidak bisa, kamu selesai, tidak ada orang bisa. Tapi mengenal kamu bisa. Apa tidak? Kamu udah periksa yang ini. Dia cuma begitu tanya aja, konstruktif. Terus saya langsung, benar juga ya. Kan tadi udah down, dia kasih apa lagi kan? Kita bisa baca. Terus saya temukan kesalahan. Sambil saya baca, dia ngapain? Dia baca buku. Dia baca buku. Nah, saya ini yang sampai sekarang saya salah. Kenapa kok saya nggak record? Jadi saya kehilangan alunannya. Saya ambil bisa tape yang mana lain dengan suara tape. Ya udah biasa kan kalau Anda puluhan tahun begitu, yang lain kan. Nah, ini saya mau sampaikan. Jadi ibu itu tidak membuat masalah untuk saya menyelesaikan masalah kantor, bukan masalah cewek lain, bukan masalah cinta. Ya begitu kan? Masalah benar-benar dia tidak berubahnya. Dia percaya bahwa yang namanya Bakharudin itu ya transparan. Dia bilang apa adanya. Juga dia tidak, ya itulah. Sebab kalau sejumlah ibu, saya bilang memukau itu berarti terpesona, memesonakan, mengakibatkan yang tidak baca seseorang untuk partnernya memukau atau mempersona, tapi untuk orang lain biasa saja. Memang itu diatur oleh Allah. Begitu kan? Nah, jadi Ibu Ainun dengan saya tadinya waktu saya pertama kali merasakan pandangan mata, langsung saya lihat keadaan. Saya terpesona, mempesonakan saya, memberikan dampak yang besar sekali terhadap diri saya, getaran jiwa.
Dan saya belum pernah merasakan. Timbul pertanyaan, apakah dia juga rasa begitu melihat mata saya? Wajar Pak. Nanti kelak saya baru mengetahui dari Ibu Ani, dia rasanya sama. Nah, saya rasa itu adalah pemberian Allah, itu jodoh. Tentunya kita digoda-goda. Di situ ada lagi kembali kepada ajaran agamanya masing-masing. Dalamnya kita Al-Quran. Jadi saya, kenapa pandangan mata lebih baik daripada suara? Kalau suara itu kecepatannya hanya 1 juta 1000 kilometer sejam, yang satu 1 miliar 60 juta kilometer sejam. Berarti dalam waktu interval yang sama lebih banyak informasi yang diberikan kepada Anda dibandingkan dengan melalui suara. Apalagi karena itu sebenarnya orang yang tidak bisa lihat itu sudah sangat dirugikan, karena dia tidak bisa menikmati dari pandangan mata. Walaupun Anda harus melihat orang berbicara, karena Anda melihat body language-nya. Kan dari cara berbicara Anda mengetahui bahwa orang itu lagi marah atau lagi senang. Ada kalanya dia suaranya lemah lembut, baik, tapi dari matanya Anda sampai kesimpulan mata dan gerakannya dia marah, itu dia benci. Ada kalanya dia teriak-teriak gitu, tapi dari pandangan mata Anda dia baik, dia supportive. Lihat, itu mata kuncinya di situ. Jadi saya berpendapat bahwa saya beruntung, baik untuk Ibu Ani maupun untuk saya, ternyata itu berkembang terus pemberian informasi melalui mata. Tapi ada sedihnya, saya jelaskan. Waktu Ibu Ani mau dioperasi tanggal 6 April sore, datang 3 profesor. Dia datang, dia bilang, Bu, Ibu besok akan dioperasi. Kami harap Ibu menandatangani ini setuju atau tidak.